Ya pendekatan perencanaan kan ada teknokratis yang disusun oleh birokrat. Tapi kan yang ngelola pemerintah bukan birokrat doang ya. Ada yang namanya pendekatan politis. Pendekatan politis janji-janji kampanye. Nah nanti itu juga masuk. Masuk itu juga. Misalkan nih masuk sekarang juga. lagi pilkada nih, Ya. 2029 nanti itu akan disodorkan, teknisnya akan disodorkan atau dia menampung, kan si calon-calon kepala daerah ini udah menyusun program-programnya, visi misi janji visi misi kampanye itu dimasukkan atau gimana tuh Pak secara teknis? Jadi secara umum kita sebagai birokrat yang ditugaskan untuk menyusun perencanaan itu kan menyiapkan yang namanya rancangan teknokratis RPJMD. Rancangan teknokratis itu identifikasi masalah-masalah strategis di Provinsi Banten itu apa saja. Maka isu strategis itu kita tawarkan, ini loh masalah utama. Solusi Bapak Ibu selaku calon gubernur atau selaku calon wakil gubernur mau seperti apa, formula strategi-strateginya apa untuk menyelesaikan masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, alhamdulillah kali ini kita sudah bersama seorang narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Yang kita tahu Bapeda adalah salah satu OPD yang sangat strategis, karena di Bapeda lah semua rencana program pembangunan itu dimulai disusun, keterlibatan penganggaran pemerintah juga salah satunya ada di Bapeda. Pak Zainal Mutakin, terima kasih Pak udah hadir di kami. Beliau adalah Kepala Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan. Itu sangat keren sekali. Berarti beliau memegang data, juga menyusun perencanaan, dan juga mengetahui tentang informasi pembangunan ke depan yang akan dilakukan. Terima kasih Pak sudah hadir di Banten Podcast, dan mudah-mudahan selama 30 menit ke depan kita bisa memberikan manfaat informasi terhadap masyarakat luas yang ada di Provinsi Banten khususnya. Pertanyaan pertama saya Pak, Banten itu, pemerintah Provinsi Banten itu bagi sebagian orang tidak tahu apa itu APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten yang menopang keberlangsungan Provinsi Banten seperti itu Pak. Mungkin Pak Zainal bisa langsung memberikan gambaran bahwa pemerintah Provinsi Banten ini ditopang oleh APBD. APBD itu apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih Kang Beni yang sudah mengajak kita untuk diskusi terkait dengan pembangunan di Provinsi Banten, yang temanya hari ini insya Allah terkait dengan penganggaran ya, APBD. Struktur APBD. By definition APBD seperti yang kita ketahui singkatan dari anggaran pendapatan belanja daerah. Berarti kan anggaran itu kan berarti bicara struktur. Struktur itu berarti kan ada yang dari sisi pendapatan, kemudian dari sisi belanja. Pendapatan dan belanja kalau yang didesain berdasarkan regulasi itu harus selalu seimbang, balance antara pendapatan dan belanja. Kalau seandainya pendapatannya lebih banyak dibandingkan belanjanya, maka di situ kan terjadi surplus, dan biasanya di situ nanti ada yang namanya mekanisme pembiayaan, entah itu untuk investasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya belanjanya lebih banyak dibandingkan pendapatannya, maka ujungnya itu akan terjadi silpa ya, artinya penerimaan pembiayaan yang salah satu sumbernya secara tradisional biasanya bersumber daripada sisa lebih pembangunan, sisa lebih anggaran yang tahun sebelumnya tidak terpakai, maka itu yang digunakan untuk menutup defisitnya. Jadi secara umum itu. Kemudian dari sisi pendapatan, kalau kita bicara struktur pendapatan, ya memang itu di situ ada pendapatan yang bersumber dari pendapatan hasil daerah, dan yang kedua adalah yang bersumber dari transfer
dari entah itu dari pemerintah pusat, entah itu dari pemerintah daerah lainnya. Tapi yang rutin? Itu yang rutin. Kemudian dari sisi belanja juga ada bermacam jenis. Ada belanja operasi, ada belanja modal, ada belanja tidak terduga. Jadi itu secara umum struktur APBD. Jadi memang di dalam struktur APBD ini nanti mencerminkan seberapa kuat kapasitas fiskal suatu daerah. Jadi itu secara umum. Kondisi tahun 2024 itu 12,7 triliun Pak ya? Iya, lebih kurang seperti itu. APBD Banten itu yang terdiri dari pendapatan apa saja Pak? Jadi kalau kita lihat struktur, alhamdulillah kapasitas fiskal Provinsi Banten relatif lebih baik dibandingkan daerah lain. Karena apa? Proporsi APBD itu sekitar 70% pendapatan asli daerah dari total pendapatan itu di sekitar angka 70%-an. Sehingga memang dari potensi-potensi pendapatan yang ada ya relatif bisa memenuhi gitu. Kebutuhan-kebutuhan belanja yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Kalau diurutkan dari 12,7 triliun APBD Provinsi Banten itu, Provinsi Banten ini di urutan keberapa Pak yang APBD-nya lumayan tinggi misalkan? Ya memang kan kalau kita lihat dari misal Banten itu masuk 5 besar. Masuk 5 besar. Ya, yang tertinggi pasti kan mungkin DKI ya. APBD-nya mencapai 70 triliunan. Ada Jawa Barat. Tapi kan wilayahnya juga luas. Wilayahnya besar. Kemudian ada juga Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu juga yang relatif besar. Kalau di luar Jawa, kalau tidak salah ya Sumatera Utara juga relatif besar APBD-nya. Ya biasanya sih semakin besar wilayahnya juga APBD-nya juga semakin besar. Nah, APBD ini kan menopang keberlangsungan sebuah pemerintahan daerah Pak ya. Kita bicara tentang pemerintah daerah di Provinsi Banten ini. Nah, dari segi pendapatan mana yang kemudian paling besar mungkin pendapatan itu dari bidang-bidang apa saja gitu yang menjadi pemasukan dan sangat diandalkan oleh Provinsi Banten, Pak. Baik, terkait dengan objek-objek pendapatan mana yang masuk menjadi PAD dan sebagainya memang sudah diatur di dalam ketentuan ya. Ketentuan undang-undangnya kan dulu ada Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. Kemudian juga yang kedua adalah yang terbaru ya, Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Di undang-undang itu kan diatur objek-objek pajak mana yang memungkinkan untuk menjadi growth engine ya istilahnya itu mesin pertumbuhan pembangunan di Provinsi Banten. Berdasarkan data memang yang selama ini mendominasi pendapatan asli daerah Provinsi Banten ya bersumber dari pajak kendaraan bermotor ya. Ya, dan yang kedua ya terkait dengan kendaraan bermotor. Ini yang paling dominan di Provinsi Banten. Ya mungkin kisarannya sekitar 80-90% dari total PAD ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Yang lainnya, Pak? Yang lainnya memang relatif sedikit ya objek-objeknya. Contoh pajak air permukaan. Kemudian yang lain itu seperti pajak kendaraan berat, itu kan baru objek pajak yang baru. Itu sih secara umum. Kalau misalkan saya juga kan nggak terlalu paham detail Pak ya. Misalkan dari investasi yang selalu digembor-gemborkan. Kalau investasi itu hubungannya dengan APBD apa sih Pak ya? Ya kalau investasi pembangunan misalkan ada pabrik. Investasi industri. Itu kan ada dua. Ada dua, investasi publik dan investasi private. Nah, selama ini kan investasi publik ya untuk membiayai pembangunan publik, kepentingan publik, biasanya jalan, jembatan, itu juga masuk ke dalam kategori investasi. Dalam struktur APBD-nya itu disebut belanja modal. Tapi yang sering disebut di dalam rilis Badan Koordinasi Penanaman Modal Investasi Banten, katakanlah yang masuk ke Banten, PMA PMDN total menjadi 104 triliun ya datanya itu, 104 kalau nggak salah ya. Itu adalah investasi swasta. Ya, nah itu juga menopang ke APBD? Itu tidak masuk ke dalam APBD, tidak. Tapi terhitung di dalam produk domestik regional bruto. Kekuatan ekonomi Banten secara keseluruhan yang nilainya sekarang lebih dari 800 triliun. Jadi proporsi APBD terhadap total PDRB, by definition PDRB itu kan produk domestik regional bruto
yang kalau per sektor pendekatan produksinya ada 17 sektor, pendekatan pengeluarannya ada konsumsi, investasi, kemudian government expenditure plus net ekspor, ya itu lebih kurang ada 860 triliunan PDRB Provinsi Banten. Tapi kalau kontribusi APBD Bantennya cuma berapa tuh? 10, katakanlah di kisaran 10, 11, 12 gitu ya. 12 per 860, nah ya paling juga hanya 10%. Jadi kontribusi pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah terhadap total PDRB Provinsi Banten. PDRB itu kan merekam semua aktivitas warga masyarakat, aktivitas konsumsi, aktivitas investasi, aktivitas pengeluaran pemerintah, aktivitas ekspor dan impor. Itu di situ di rekodnya. Nah, artinya kan kalau saya mungkin tidak terlalu paham detail, artinya kalau dilihat dari struktur, kemudian dari jumlah jiwa masyarakat Provinsi Banten itu sekitar 8 juta, sekarang udah 12 jutaan. 11 lebih, hampir 12 jutaan. Artinya untuk menopang itu, kemudian yang selalu kita bicarakan adalah kesenjangan sosial, kesejahteraan penduduk antara masyarakat di desa dengan di kota. Nah, ada nggak misalkan kajian Bapeda bagaimana struktur APBD ini sebenarnya sudah harusnya bisa memberikan pemerataan kesejahteraan terhadap ekonomi masyarakat? Ini memang kalau di istilahnya ya, kalau ngambil istilah Bang Faisal Basri ya, Pak almarhum. Tujuan politik keadilan, tujuan ekonomi adalah kesejahteraan, tujuan hidup adalah keberkahan. Jadi kan ya ini yang selalu saya juga kalau kita bicara Undang-Undang Pendirian Provinsi Banten, kan di situ bicara ngapain sih Provinsi Banten berdiri, dibentuk ya. Ya sesama aktivis dulu kan kayak gimana gitu ya, itu yang digelorakan. Kemudian saya juga diskusi dengan Pak Aliyah ya kadang-kadang gitu ya, dengan teman-teman yang lain termasuk dengan Pak Suryadi Sudirja gitu ya, terkait dengan apa keinginan Pini Sepuh Banten, apa sih yang diinginkan dengan didirikannya Provinsi Banten, yang tidak lain adalah kesejahteraan masyarakat. Proses untuk menuju kesejahteraan berarti kan kita bicara intervensi ekonomi. Intervensi ekonomi, oleh karena itu memang yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah intervensi ya, yang swasta itu hitung-hitungan untuk masuk. Jadi pemerintah itu masuk pada sektor-sektor yang yaitu barang publik ya. Barang publik itu kan ya tidak istilah Sunda nama teka tempo gitu untungnya gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh Provinsi Banten yang selama ini juga memang kita mengkanalisasi APBD ini ya sebisa mungkin ya, karena memang ada regulasi-regulasi yang mengatur gitu, 20% untuk pendidikan, 10% katakanlah untuk kesehatan, kemudian sekian persen untuk infrastruktur dan sebagainya. Maka intervensi-intervensi itu yang kita lakukan selama ini. Tapi memang kan ada kewenangan-kewenangan. Kalau seandainya provinsi nangani jalan desa secara langsung, tidak selektif dan sebagainya, barangkali kan ini juga kewenangannya kan ada ya. Ada strata penanganan desa mungkin oleh jalan desa, oleh dana desa, kemudian jalan kabupaten kota itu kan ada yang status jalan kabupaten kota maka ditangani oleh kabupaten kota, jalan provinsi ditangani oleh provinsi, kemudian pusat jalan nasional itu yang ditangani oleh nasional. Maka skema itu yang kita lakukan adalah intervensi mana yang menjadi kewajiban provinsi. Maka di situ ada strata, contoh ya ada strata jalan, walaupun memungkinkan juga gitu ada intervensi lain gitu untuk terkait dengan pembangunan di masyarakat secara umum itu sih. Jadi memang kita juga selalu berhitung gitu, selalu menjadi cerminan kita. Bagaimana kan selalu isunya ya. Sama-sama orang Geti Kidulnya. Bagaimana memperhatikan persoalan-persoalan. Selama ini kan kita melihat ada persoalan disorientasi pembangunan. Karena seolah-olah pembangunan itu harus selalu di jalan Dendeles atau jalan yang ada antara jalan tol Merak Jakarta. Ya harus mulai kita siapkan sehingga yang di selatan juga bisa bangkit. Ya memang alhamdulillah sih secara umum kalau dilihat indikator-indikator ya yang namanya jalan provinsi relatif sudah mantap. Kalau jalan udah katanya jalan provinsi itu
udah 100% mantap, 90 sekian 90% lah mantap. Kita akuin itu, kita juga punya data-data tentang itu. Tapi kemudian dari struktur APBD itu yang 12,7 triliun lebih, nih pendapatan yang dimiliki oleh APBD Banten, itu juga banyak terbagi lagi pembelanjaan. Kalau saya ada rincian sedikit, itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga, dan yang menjadi selalu perdebatan ini antara orang bicara aktivis selalu bilang begini, APBD tidak pro rakyat, APBD Provinsi Banten tidak pro rakyat. Tapi secara detail, saya rasa masyarakat kadang kurang diberikan pemahaman sejauh mana. Kalau di desa-desa itu Pak, APBD di kantor desa, APBD itu terpampang di kantor desa. Dipapang dia, duit APBD misalkan 1 miliar, itu digunakan untuk apa? Gitu. Nah, saya rasa pemerintah Provinsi Banten juga sedang melakukan upaya keterbukaan informasi itu lewat medsos milik Pemprov. Kira-kira dari rincian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bukan kira-kira berdasarkan data yang ada, presentasi itu rinciannya seperti apa Pak? Sebenarnya nanti akan kita tampilkan, ada nanti file-file itu. Jadi, udah proporsional belum maksud saya? Ya, alhamdulillah ya. Ketentuannya mengatakan maksimal belanja pegawai itu 30%. Maksimal. Dan angka kita masih di 22%. Artinya apa? Belanja yang diorientasikan untuk kepentingan publik, ya artinya masih 80. Lumayan gitu ya, sebesar itu. Walaupun nanti kan sama, kita juga terus berikhtiar ya untuk terkait dengan efektivitas dan efisiensinya. Ini yang kita ikhtiarkan. Ya memang kan ada alokasi untuk transfer kabupaten kota, kemudian yang jumlahnya juga cukup besar nih ya, di sekitar belanja transfer ini sampai 3,4 triliun. Di situ ada bagi hasil pajak ke daerah, ke kabupaten dan kota. Jadi memang dari total 11 triliun itu yang untuk belanja pegawai ini hanya kalau kita bicara proporsi ya, di kisaran 22,23%. Kemudian barang dan jasa di sekitar 30%. Kemudian juga kalau kita bicara belanja modal, ini 9,81%. BTT itu diatur oleh regulasi minimal 0,5%. Kemudian yang transfer juga lumayan nih, 28,82%. Nah itu yang dana BTT itu, dana transfer itu dialokasikan ke kabupaten kota. Langsung bagi hasil, ada proporsinya kan ya. Jadi katakanlah kita dapat pajak kendaraan bermotor ya, mobil Avanza gitu ya. Kira-kira kan mungkin 3 juta atau sampai 3,5 juta. Maka ada proporsi yang harus ditransferkan ke kabupaten kota. Ya, di situ juga ada misalkan pembelanjaan barang dan jasa. Kemudian belanja bantuan sosial. Nah, belanja bantuan sosial itu seperti apa tuh, Pak? Bantuan sosial artinya kan memang ya secara sifatnya ya, ya bantuan yang memang disampaikan pada penduduk yang tercatat ya. Biasanya kalau teman-teman yang dikelola oleh dinas sosial, datanya itu yang tercantum dalam data DTKS, yang yaitu secara umum itu. Yang bantuan langsung tunai gitu-gitu Pak ya? By name by address insya Allah ada di teman-teman dinsos. Ya ini sebagai salah satu intervensi bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan di Provinsi Banten. Kalau saya lihat datanya itu belanja belanja bantuan langsung itu di sini masih sekitar 46 miliar belanja bantuan sosial. 46 miliar Pak. Artinya kalau dipresentasikan dari APBD itu berapa Pak? Sekitar 0,4%. 0,4%. Udah cukup belum menurut Pak Jenal? Iya, ini kan banyak pihak yang mengintervensi terkait dengan masalah-masalah sosial ya. Ada dalam konteks yang lain kan ada yang diintervensi oleh pusat. Ada Kartu Indonesia Pintar, ada apalagi kemudian di kabupaten kota juga ada melakukan intervensi gitu. Jadi memang ya kita juga mudah-mudahan datanya semakin lama semakin baik gitu ya, semakin valid
semakin by name by address, sehingga memang intervensinya bisa tepat sasaran gitu. Ya memang benar-benar duafa itu yang kita selesaikan. Ya mudah-mudahan ya tidak ada lagi cerita-cerita nggak enak gitu ya, yang salah sasaran dan sebagainya. Ini juga yang terus dilakukan baik itu oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Mudah-mudahan tepat sasaran. Intervensinya kan tidak hanya bantuan sosial. Ada contoh di kita itu kan ada universal health coverage ya. Tidak semua kan warga masyarakat Banten itu mampu membiayai kesehatan gitu ya. Ada yang kemudian akhirnya dipenuhi pembiayaannya dari APBD provinsi. Kemudian ada yang melalui dibantu oleh APBD kabupaten kota dan sebagainya. Yang multi pihak itu untuk mengintervensi masalah-masalah sosial. Nah kalau belanja tidak terduga itu apa tuh Pak? Jaga-jaga kalau ada bencana. Dana cadangan gitu ya. Kalau tiba-tiba ada terjadi bencana. Tapi itu 62 miliar kalau dilihat dari struktur APBD ya. Karena kita dari struktur ini kita kan tidak tahu penjabaran pembelanjaan itu seperti apa. Tapi kalau saya lihat secara kasat mata, misalkan belanja operasi yang di dalamnya belanja pegawai juga masih sekitar 2 triliun lebih ya. Itu belanja barang dan jasa 3 triliun Pak ya. 3,5. Belanja barang dan jasa itu terdiri dari apa tuh Pak? Iya, barang dan jasa diantaranya adalah belanja-belanja katakanlah untuk pelaksanaan program-program. Pelaksanaan program-program pembangunan yang sifatnya bukan belanja modal. Kalau belanja modal kan ada definisinya ya. Kalau belanja bunga ini apa Pak? Belanja bunga? Belanja bunga itu adalah bukan bunga biasa ya. 1 miliar ini ya. 1 miliar lebih. Belanja bunga itu apa Pak? Belanja bunga piutang. Ada salah satu ya. Piutang Pemprov di zaman Covid kalau nggak salah. Ada juga sebenarnya kan dulu pas ketika Covid kita kan sempat berhutang ke SMI ya. Ya itu kan ada cicilan tiap bulannya. Itu juga masuk struktur APBD pada akhirnya ya. 1 miliar lebih. Nah kemudian rencana pembangunan yang akan dilakukan Pemprov Banten itu kan selalu berubah. Misalkan di tahun 2024 ini yang menjadi unggulan program, biar kita tahu gambaran-gambaran yang paling muncul signifikan 2024-2029 itu apa sih Pak? Yang sudah disusun oleh Bapeda? Jadi secara umum perencanaan itu kan ada kalau di Undang-Undang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ada yang namanya RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang sedang kita susun 2025-2045. Yang mana di situ kalau gampangannya mah Banten yang bagus itu kayak gimana sih? Banten yang hebat itu kayak gimana sih? Banten yang maju itu seperti apa gitu. Artinya visi 20 tahun ke depan Banten akan seperti apa. Dia kemudian diterjemahkan how to, atau bahasa Inggris namanya, biar ada keren dikit lah. Kalau RPJPD itu what is a good Banten, Banten yang bagus itu seperti apa. Tapi itu kan tidak cukup, hanya guidance indikatif, sifatnya sangat indikatif. Kemudian muncul yang kedua setelah itu untuk menerjemahkan itu ada yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. How to make a good Banten, bagaimana membuat Banten itu bagus. Maka di situ kan adonannya macam-macam. Kalau RPJMD itu jangka menengah itu per 5 tahunan. 5 tahun juga. Kalau RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, kemudian yang tahunan itu RKPD. RKPD yang pertama. Dalam RPJMD itu sudah mulai sama sih, di jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek juga. Ya pendekatan perencanaan kan ada teknokratis yang disusun oleh birokrat. Tapi kan yang ngelola pemerintah bukan birokrat doang ya. Ada yang namanya pendekatan politis. Pendekatan politis, janji-janji kampanye. Nah nanti itu juga masuk. Itu juga. Misalkan nih sekarang lagi pilkada nih, 2029 nanti itu akan disodorkan, teknisnya akan disodorkan atau dia menampung, kan si calon-calon kepala daerah ini udah menyusun program-programnya, visi misi, janji kampanye. Itu dimasukkan atau gimana tuh Pak secara teknis? Jadi secara umum kita sebagai birokrat yang ditugaskan untuk menyusun perencanaan itu kan menyiapkan yang namanya rancangan teknokratis RPJMD. Rancangan teknokratis itu identifikasi
masalah-masalah strategis di Provinsi Banten itu apa saja. Katakanlah di SDM kata orang SDM Banten kurang berdaya saing, seandainya itu yang terjadi gitu. Buktinya apa? Maka kita sampaikan, oh indikatornya ini. Angka harapan hidup Banten lebih kecil dibandingkan angka harapan hidup di Yogyakarta. Maka kita tampilkan informasi itu. Disampaikan, ini loh masalah utama SDM di Banten, kemudian masalah utama infrastruktur di Banten, masalah pengangguran, masalah kemiskinan, masalah pertumbuhan ekonomi. Itu kita identifikasi. Kemudian maka isu strategis itu kita tawarkan, ini loh masalah utama. Solusi Bapak Ibu selaku calon gubernur atau selaku calon wakil gubernur mau seperti apa? Formula strateginya apa untuk menyelesaikan masalah ini. Kita juga tawarkan di dalam instruksi Mendagri juga disampaikan kira-kira tawaran-tawaran dari teknokratis apa untuk menyelesaikan masalah-masalah utama di Provinsi Banten itu. Maka itu kita adonan itu jadikan sehingga dalam penyusunan RPJMD ini yang nanti bentar lagi, ini kan harus selesai nanti paling lambat kalau dilantiknya katakanlah awal Februari, maka Agustus paling telat tahun depan itu harus sudah jadi dokumen RPJMD. Maka adonannya melingkupi yang pertama tadi, pendekatan top down, apa perintah-perintah pemerintah pusat ke Provinsi Banten. Kemudian yang kedua teknokratis, kita identifikasi isu-isu strategis dan sebagainya, kemudian telahan-telahan akademis kita sampaikan. Kemudian yang ketiga partisipatoris, artinya masukan-masukan dari bawah seperti apa. Kemudian yang keempat politis, janji-janji kampanye. Itu juga kita kan. Maka kita strukturkan nanti menjadi dokumen RPJMD yang sudah mulai muncul di situ indikasi-indikasi pendanaan untuk menyelesaikan masalah pembangunan Banten, kemudian menyelesaikan prioritas apa. Karena kan keinginan, kebutuhan dan sebagainya kan harus dikombinasikan dengan kondisi. Pertanyaannya kan duitnya di mana? Katakanlah daftar keinginan luar biasa banyak, tapi kan kita akan ketemu constraint. Oh, anggarannya hanya ada tanda kutip gitu, cuma 12 triliun. Keinginannya 20 triliun, anggarannya cuma ada 12 triliun. Maka skema-skema prioritas-prioritas itulah yang harus kita lakukan. Maka itu kan ada penajaman-penajaman. Yang paling mendesak apa? Yang paling prioritas apa? Itu yang kita lakukan. Tapi kan pemerintah juga tidak bisa berdiri sendiri. Ini kan ada dengan DPRD juga kan kita nanti ada RPJMD itu kan perda. Perda itu kan tidak hanya produk eksekutif, tapi juga menjadi produk bersama antara eksekutif legislatif. Maka ketemu di situ. Begitu jadi perda, itu kan jadi pedoman membangun siapapun menjadi kepala gubernur Banten itu menjadi buku pegangan untuk membawa Banten sesuai visi misi yang dijanjikan. Nah, di dalam penyusunan RPJMD itu yang semua unsur OPD terlibat, Pak ya? Harus terlibat. Karena kan nanti akan mulai pemetaan, cascading-nya itu. Karena kan tidak boleh satu orang pegawai pun di Provinsi Banten yang merasa itu lain urusan kami. Jadi semuanya harus kena sentuh. Bahwasanya memang kita harus menopang kinerja siapapun yang menjadi gubernur kita. Nah, artinya kan gini, visi misi yang disampaikan para calon misalkan, ketika nanti itu tidak calon mengomongkan bahwa 0% untuk biaya pendidikan atau semua fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat Provinsi Banten. Tapi ketika terpilih, kemudian nanti dicek di RPJMD, ketika itu dibebankan ke APBD, tidak ada dananya. Itu seperti apa menyikapi itu? Jadi yang pertama kan ujungnya kan nanti ketemu ya, ada harmonisasi, ada masa-masa transisi. Artinya katakanlah nanti kan ketemu benturan-benturan tanda kutip ya. Kita kan harus mengadonkan itu gitu ya, semua janji politik, kemudian visi misi teknokratisnya dan sebagainya, sehingga ketemu formula. Ini loh yang ditangani, realistis atau tidak dan sebagainya. Kalau memang ujungnya secara keuangan realistis, oke, kita jalankan. Secara regulasi memadai, memungkinkan, ya monggo. Karena katakanlah pendidikan juga kan dibagi itu kewenangannya. Tidak semua kewenangan pendidikan itu kewenangan provinsi, ada pemilahannya. Kewenangan provinsi berdasarkan undang-undang pemerintah daerah, Undang-Undang 23 2014, itu kan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan SKH ya. Yaitu yang menjadi kewenangan provinsi. SD SMP kan mana? Kabupaten kota. Pendidikan tinggi kewenangan siapa? Pusat.
Maka itu yang kita pola prioritasi. Tidak semua apa yang daftar keinginan itu kan harus ini, tapi yang benar-benar kebutuhan dan berdasarkan Nah, kewenangan. idealnya memang si para kandidat-kandidat yang akan maju di pilkada ini tuh mengintip juga ya Pak ya. Mengetahui juga. Artinya kalau saya lihat Bapeda ini kan semacam bank datanya Pemprov. Visi misi itu juga harus tahu di RPJMD sebelumnya Banten itu punya anggaran seberapa biar nanti tidak benturan gitu ya, tidak menyulitkan. Jadi memang proses harmonisasi itu kan bagaimanapun di dewan itu kan ada kepentingan politis di situ ya jauh. Karena memang kan dewan juga kan yang pengusung siapapun jadi calon gubernur itu kan tergantung jumlah kursi kan ya, katakanlah di DPRD. Kita juga sudah melakukan diskusi-diskusi. Mereka juga tahu berapa APBD. Karena kan katakanlah yang mendukung calon gubernur ya, ABC pasti kan di belakangnya itu kan partai-partai. Partai-partai juga ikut pembahasan dengan kami terkait dengan RPJPD, terkait dengan nanti juga RPJMD. Mereka harusnya udah tahu ya, pasti tahu ya, pasti tahu. Kayak jangan pernah juga ada di zaman tahun-tahun sebelumnya itu kesehatan gratis bagi masyarakat Banten semua yang tidak mampu diklaim itu oleh salah satu kandidat waktu itu jadi jualan. Tapi pada pelaksanaannya itu juga tidak terrealisasi misalkan gitu Pak. Memang ada proses harmonisasi mana yang kemudian ada di beberapa daerah yang mampu dia bisa membiayai sendiri gitu ya untuk yang kapasitas fiskalnya ada ya. Contoh mungkin ya di Tangerang mungkin ya yang secara dia, tapi beberapa daerah yang lain kan harus ada intervensi provinsi. Artinya memang kita kan bagi kami ya ini kan kerja kolektif ya. Membangun Banten itu kan tidak hanya Pemprov Banten. Semua stakeholder pembangunan juga terlibat. Maka di situ ada pembagian peran. Pembagian peran ini diterjemahkan menjadi pembagian kewenangan-kewenangan. Tapi ketika ini kewenangannya tidak bisa dilaksanakan ya mungkin Pemprov juga ada intervensi melalui bantuan keuangan, ada hal-hal khusus yang dilakukan. Karena kan negara masyarakat juga merindukan ya, negara harus hadir. Kita memang ke depan akan insya Allah Pak akan continue mencoba terus membahas hal-hal seperti ini, perencanaan seperti ini, dan Pak Zainal mudah-mudahan tidak kapok, tidak nanti hadir lagi ketika kita undang lagi gitu Pak, supaya terus memberikan pencerahan. Nah, di penghujung kita ingin sebuah closing dari Pak Zainal, karena kalau lihat orang-orang Bapeda itu kadang-kadang mukanya pusing-pusing. Karena setiap hari nyusun kali ya, nyusun program, nyusun aja, dilaksanain mah enggak. Lebih gitu. Dan sejauh ini terkait tadi karena juga Pak Zainal adalah salah satu pelaku sejarah pendirian Provinsi Banten, bagaimana pencapaian dari keberlangsungan pembangunan RPJMD kemudian sampai ke tahap visi misi cita-cita pendirian Provinsi Banten ini? Sudah kalau dipresentasikan sudah berapa persen visi misi pembentukan pendirian itu terrealisasi Pak? Baik. Jadi memang ini agak dalam. Saya juga banyak mengalami perenungan-perenungan terkait supaya karena siapapun pasti bakal dihisab ya. Saya dihisab di aspek perencanaan karena kebetulan mungkin amanah Allah ke sayanya itu di sisi perencanaan. Sama juga mungkin teman-teman juga ya, in somehow landasan spiritualnya kan itu. Tapi kalau memang yang kami harapkan itu kan setiap orang kan ada legasinya, setiap stakeholder juga ada legasinya terkait dengan pembangunan Provinsi Banten. Tapi kalau dilihat indikator-indikator angka sih relatif sih ya cukup berhasil kalau saya ya relatif berhasil kalau dilihat daripada indikator. Artinya apa? Pada tahun 2007 yang ketika itu sudah mulai tercatat angka PDRB Banten itu di kisaran 105 triliunan ya, 100 sampai 200 triliun. PDRB Banten sekarang 800 triliun. Artinya kekuatan ekonomi Banten 5 kali lipat meningkat. Kemudian pengangguran, orang boleh berkata Banten pengangguran tertinggi se-Indonesia. Tapi sejarah membuktikan pada tahun 2007 tingkat pengangguran Banten itu masih di kisaran 15%. Sekarang kita sudah di 7%. Artinya apa? Segenap kekuatan yang ada di Provinsi Banten, alhamdulillah kita bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah pengangguran di Provinsi Banten. Yang mudah-mudahan nanti 7% bisa berkurang lagi terus-menerus sehingga mendekati angka natural, angka alami yang biasanya terjadi di negara maju.
Kemudian hal yang lain sosial, Pak, kesejahteraan ketimpangannya. Yang selanjutnya Gini rasio. Jadi kalau ketimpangan kan dilihat Gini rasio. Ini juga sama. Kemudian ada penurunan-penurunan, saya nggak terlalu detail apal gitu ya. Kemudian angka kemiskinan juga berkurang, walaupun sempat ketika COVID naik lagi ya. Kemudian turun lagi. Artinya memang alhamdulillah gitu. Kita selaku warga Banten, secara indikator menunjukkan terjadi perbaikan-perbaikan. Dan memang tantangan berikutnya, tantangan lebih berat lagi. Tantangan transformasi katakanlah kan. Kita harus lepas landas ya. 2045 Indonesia emas, Banten emas. Artinya pendapatan per kapita penduduk Banten yang biasanya sekarang di kisaran 29 sampai 30 juta per bulan harus sekitar 70 juta. Maka berpikirnya tidak boleh berpikir biasa saja. Harus berpikir transformatif. Bapedanya juga ya mungkin harus bapeda yang lebih baik. Pemimpinnya juga harus pemimpin yang lebih baik. Kemudian ya segenap warga Banten juga harus mulai berpikir transformatif, karena memang tidak mudah untuk melakukan transformasi seperti itu dengan target-target yang luar biasa, kemiskinan mendekati 0, kemudian pendapatan per kapita seperti halnya negara-negara maju, pendapatan per kapitanya seperti kayak Amerika, Inggris, Jepang dan sebagainya. Ikhtiarnya ya luar biasa, indikator-indikator yang ada di dalam dokumen RPJPD itu yang harus dicapai oleh Banten pada tahun 2045. Oke. Terima kasih Pak Zainal, dan sahabat Banten Podcast juga bisa mengakses tentang struktur APBD itu bisa di website Bapeda, di website BPKAD, itu sebenarnya udah sangat terbuka. Ya. Bisa diakses di situ apa sih struktur APBD itu digunakan apa, pendapatannya dari mana, secara garis besarnya ada. Kemudian kalau detail-detail bisa juga mengundang Bapeda atau mengirim email di website Bapeda, kalau nggak salah saya lihat juga ada. Secara ininya kesekretariatannya di BPKAD. BPKAD ya, sama di BPKAD juga ada. Demikian sahabat Banten Podcast, saya yakin perbincangan ini menjadi sangat menarik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.